Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Siapa Dia? Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Semua orang terdiam, kedua mata mereka mengerjap-ngerjap, bingung sekaligus tak menyangka. Apalagi Sinta, wanita itu merasa ini seperti di alam mimpi. Dengan modal memberanikan diri, Sinta menatap Rick mencari kebenaran atau kebohongan di matanya. Tapi rupanya semua itu tertutup oleh emosi dan amarah yang belum reda sepenuhnya. Kalian semua paham apa yang saya ucapkan, bukan? Tekannya sekali lagi. Orang-orang di sana saling lirik dan mengangguk patah-patah. Gerakan mereka persis seperti robot. Kevin, kau bisa jamin? Ucapnya mengalihkan pandangan pada pria agamis yang dari tadi diam, berusaha mencerna apa yang sebenarnya tengah terjadi di sini. Dia terus mencari titik terang benang merahnya. Kevin, baik pak. Saya pastikan ini tak akan pernah tersebar kemana-mana. Biarkan jadi rahasia kita bersama. Pria itu meyakini dia di balik sikap sang bos yang perspeksionis juga tegas dan tampak menakutkan. Tersimpan sisi kepedulian yang sangat tinggi, terlebih itu pada karyawannya sendiri. Hanya saja penyampaiannya yang kurang tepat. Dan untuk yang terakhir, dia dapat memaklumi mungkin bosnya ini spontan berbicara dan mengaku seperti itu karena ada suatu faktor yang mengakibatkan kurangnya fokus. Bisa saja dia menganggap Sinta ini Jessica, yaitu sang tunangan. Oleh karena itu bisa semarah ini saat mendengar orang lain secara terang-terangan mengaku tetap ingin memperjuangkan juga menerima kekurangannya apapun itu. Kini Kevin telah memutuskan dan menemukan titik benang merahnya. Bagus, saya pegang ucapan kalian. Tentu kalian tahu apa konsekuensinya jika sampai melanggarnya. Tekannya menatap tajam mereka satu persatu, memberikan ancaman serta intimidasi lewat tatapan mata. Semuanya mengangguk meski patah-patah. Baik pak, jawab mereka hampir bersamaan. Rick tersenyum menyeringai sebelum benar-benar pergi dari sana. Ia sempat menatap dalam pada Sinta yang mendadak berubah menjadi patung. Lalu sejurus kemudian, pria itu keluar sembari menatap layar handphonenya yang berdering tanda panggilan video masuk. Mama. Pasti wanita itu mengadu. Tak apalah, aku pun sudah muak padanya. Halo ma. Dari layar handphone terpampang jelas sang mama yang tampak sangat cantik di usianya yang tak lagi muda. Meski kini menampilkan wajah masam, tapi tetap tak menyurutkan kecantikannya. Apa yang kamu lakukan, Natala? Mengapa lagi-lagi kamu menyakiti Jessie? Dia nangis-nangis menelpon mama, katanya kamu mengakhiri hubungan secara sepihak. Benar begitu? Tanya sang mama dengan suara yang menggelegar. Bisa dipastikan wanita parubaya ini pasti tengah sangat murka. Satu yang Rick cemaskan, yaitu penyakit jantungnya yang sering kali tiba-tiba kumat jika terlalu banyak pikiran apalagi mendapat tekanan. Salah apa dia? Sampai kau berucap setega itu. Padahal dia dengan senang hati menemanimu selama kau menyelesaikan pekerjaan. Rick berdecih sinis. Bisa dipastikan wanita itu mengadu berlebihan juga, bertingkah seolah korban yang paling tersakiti dan teraniaya. Apakah wanita ular itu yang mengadu padamu, mah? Dia itu tunanganmu. Dan sebentar lagi kalian berdua akan menjadi sepasang suami istri. Tak pantas kau berucap seperti itu, Rick. Mama tak pernah mengajarimu mengganti nama orang seenaknya. Panggil dia dengan benar sesuai namanya. Benar.
pasti wanita itu mengadu dan meminta pembelaan darimu. Sadarlah, dia itu tak sebaik yang kau kira. Terangnya jengkel juga sebetulnya dikit-dikit merajuk, dikit-dikit ngadu. Apa maksudmu? Jangan coba-coba memutar balikan fakta. Jelas-jelas kau yang bersalah di sini. Jessica itu perempuan baik-baik dan lemah lembut. Buktinya dia rela menunggumu selama berjam-jam lamanya, menerima dengan sukarela perlakuanmu yang selalu dingin dan kerap mengabaikannya. Apalagi yang kurang darinya? Sesak di dada mulai tak tertahan. Tapi wanita parubaya itu berusaha mati-matian untuk tetap tenang dan berkali-kali menarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan. Terlihat dari dadanya naik turun serta hembusan nafasnya yang tak beraturan. Dan tentu saja itu semua membuat Rick semakin cemas juga khawatir. "Ma, kau baik-baik saja di sana? Kau mengkhawatirkan mamamu ini? Jika benar begitu, apa susahnya turuti keinginan ibumu?" Tekannya. Rick mengusap wajahnya kasar. Dia tak tahu harus menjelaskan dari mana dan seperti apa. Terlebih ada suatu hal besar yang dia khawatirkan. "Tidak bisa, Ma. Maaf, aku sungguh-sungguh tidak bisa melanjutkan perjodohan ini," terangnya sehalus mungkin. Di seberang sana sang mama berdecak sinis. "Apa yang mendasarimu memutuskan hubungan ini? Bukankah dari awal dan baru saja kemarin kau bersedia menuruti keinginan mama untuk menghabiskan makan malam romantis berdua bersama Jessica? Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Kau tidak menyembunyikan sesuatu dari mama, kan?" "Menurut mama, sejak kapan aku menyembunyikan sesuatu dan tak berkata jujur padamu? Kau lupa, setelah kau memutuskan berkuliah di kota Bandung, dirimu banyak sekali mengalami perubahan dengan menutup diri rapat-rapat." Ada jeda sejenak, wanita parubaya itu menatap lekat putranya. Ada rasa ketidakikhlasan melihat sang putra yang berakhir seperti ini, karena trauma akan rasa cinta yang tak terbalaskan. Pada akhirnya Rick memutuskan untuk menutup diri juga hatinya rapat-rapat, seolah tak ada sedikit pun celah untuk orang lain. "Ma, sudahlah. Jangan membahas itu lagi. Kejadian itu sudah sangat lama berlalu, dan aku pun sudah melupakannya. Tapi sejak saat itu, dirimu terasa sangat jauh, sampai-sampai mama seperti tak mengenalimu. Seseorang yang berakhir menjadikan pribadimu seperti ini saja. Mama tak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Dan yang dimaksud di sini itu adalah Sinta. Ya memang Sinta. Siapa lagi yang Rick cintai selain Sinta? Tidak ada. Hanya wanita itulah cinta pertamanya, dan sangat amat membekas di hati. Mama tak perlu tahu. Dia pun sudah mendapatkan karmanya sendiri, karena telah menolak putra mama yang tampan ini. Ucapnya tanpa sadar Rick malah menceritakan keadaan Sinta sekarang ini. Di situasi ini malah lebih menguntungkan dimanfaatkan bully dia sebaik mungkin. Ia akan mengorek informasi lebih dalam mengenai wanita itu. "Oh ya? Mengapa bisa begitu? Apa yang terjadi padanya?" Ucapnya mulai menjalankan rencananya. Karena selama ini putranya selalu saja mengunci mulut jika diinterogasi atau ditanyai soal siapa wanita itu. Sebetulnya bully dia pun penasaran juga salut. Seperti apa wujud wanita itu, sampai-sampai anaknya berubah sedrastis ini. Tapi meskipun begitu dia tetap kesal dan tak terima putranya ditolak dan dipermalukan di hadapan semua orang demi mengemis-ngemis cintanya. Namun sama sekali tak digubrisnya. Ya, suaminya berselingkuh bersama seseorang di masa lalunya. Lebih tepatnya wanita yang selama ini dia puja, tapi selalu mendapat penolakan. Baru sekarang pria itu bisa mendapatkan cintanya dan berakhir hidup bersama, meski harus mengorbankan istri sahnya. Terangnya bersemangat. Entah mengapa rasa kesalnya menguap begitu saja, dan dia bisa selugas itu bercerita tanpa tahu efeknya seperti apa. Bully dia manggut-manggut dia bisa menyimpulkan sekarang, meski sedikit rumit. Hubungan asmara kalian ternyata sangat rumit ya. Jadi kau sebagai A yang mencintai B, dia adalah wanita yang kau cintai, tapi dirinya malah mencintai C, yaitu pria lain. Sedangkan pria itu pula ternyata tidak mencintai B dan lebih mencintai wanita lain, yaitu D. Tapi naasnya dua pria antara dirimu dan dirinya
sama-sama mendapat penolakan dari wanita yang masing-masing kalian cinta. Terlebih lagi dia malah berbalik mencintai ayah itu dirimu, sedangkan kamu sendiri tidak mencintainya. Namun dengan terpaksa pada akhirnya pria itu bersedia menikahi wanita yang kau cintai karena tak bisa mendapatkan wanita yang selama ini dia puja. Begitu. Aduh, entahlah, mama jadi pusing. Boleh dia sampai memijit keningnya saking peningnya. Iya, tepat sekali, seperti itu mah. Itu artinya selama ini kau tidak benar-benar melepaskannya dan masih terus menyelidiki memata-matai kehidupannya. Apakah kau masih menyimpan rasa? Lebih tepatnya cinta untuknya? Dek. Rick gelagapan. Ia baru menyadari ternyata sesuatu yang tak pernah dia ceritakan selama ini tiba-tiba secara tidak sadar telah terkonfirmasi. Mama ini ada-ada saja. Mana ada aku memata-matai kehidupannya, apalagi masih menyimpan perasaan untuknya. Itu semua tidak mungkin. Rick berusaha setenang mungkin untuk menyangkal ucapan sang mama. Aku tahu kabar itu ya dari teman sesama kuliahku. Jadi mama jangan suuzon dulu lah sama aku, terangnya memberi alasan. Bu Lydia menatapnya lekat-lekat berusaha mencari kebohongan yang ada. Namun sekeras apapun putranya menyangkal, perasaan seorang ibu tak akan pernah salah. Oh ya? Ya syukurlah kalau begitu, mama senang dengarnya. Untuk apa kepo pada urusan orang lain kan? Tanyanya menelisik wajah putranya yang tampak mengangguk kaku. Ya tentu saja lah mah, mama pasti tahu kepo pada urusan orang lain itu bukan kebiasaanku kan, iya kan? Ucapnya memaksakan senyuman. Tapi tadi Jen mengatakan barusan ada seseorang karyawan wanita. Dia cantik, tapi sayangnya tak memiliki kesopanan karena buang angin sembarangan. Entah mengapa mendengar cerita Jessica serta fakta yang baru saja dia dapatkan dari putranya, keduanya terasa mengusik hati. Ia merasa ada keterkaitan antara dua wanita itu. Apa kau menegurnya? Oh, tentu saja. Aku sudah menegurnya juga memberinya peringatan. Bahkan ku beri sedikit ancaman agar dia tak berlaku sesuka hati di lingkungan kerja yang tentunya dapat merugikan karyawan lain. Memang benar dia memberi peringatan juga ancaman, tapi bukan untuk itu, melainkan satu dan lain hal, tepatnya yang baru saja terjadi di ruang divisi IT. Wanita itu, semuanya ia adukan pada mama. Memang dasar mulut ember. Mentang-mentang mama sendiri memilihnya, ia merasa berhak dan berkuasa atas diriku. Batinnya kesal dan itu yang sangat tidak Rick sukai dari wanita itu. Terlebih juga sikap agresifnya yang malah membuatnya ilfil. Baguslah. Mama senang kau bisa berlaku tegas pada karyawan. Ya tentu saja, sebagai bos yang baik dan disegani, aku tak akan pernah segan menegur karyawan, apalagi itu adalah kesalahan. Mama harap kau mau menarik kembali keputusanmu untuk mengakhiri hubunganmu bersama Jessie. Tidak bisa, Ma. Dari segi manapun, kami berdua itu tak cocok. Mau dipaksa sedemikian rupa, tak akan pernah bisa, terlalu sulit itu. Maaf jika itu mampu menyakiti Mama, tapi cinta tak akan pernah bisa dipaksakan, Ma. Ungkapnya sedikit lega, setidaknya dia sudah mengutarakan sesuatu yang selama ini mengganjal di hati. Why? Mama lihat Jessie gadis cantik dan manis. Tutur bahasanya lembut dan dia sangat anggun. Dia pun memiliki karir yang bagus juga cemerlang tanpa celah. Mama sangat menyukainya dan Mama pikir dia akan sangat cocok untukmu. Katalah. Dan itu terbukti benar kan? Kalian menjadi couple goals yang sangat serasi juga menawan, yang banyak dikagumi orang-orang. Ucapannya terdengar kecewa dan itu membuat Riku sedih. Tapi apa mau dikata, hati dan pikirannya menolak keras. Apalagi perlakuannya yang secara terang-terangan menggodanya tanpa rasa segan sedikit pun. Sekali lagi maaf jika keputusanku telah mengecewakanmu, Ma. Karena telah membantah dan tak menuruti keinginan Mama. Tapi aku tak bisa menerima sikap serta perlakuannya yang terlalu berlebihan. Di seberang sana lagi-lagi Bu Lydia menghela nafas berat. Sudah bermacam gadis dia sodorkan untuk putranya, tapi tak ada satupun yang mampu menarik hati apalagi dipilihnya. Dan kini setelah usaha yang panjang dan melelahkan,
dengan sedikit paksaan untuk langsung bertunangan dengan Jessica yang menurutnya sempurna dalam segala hal. Akhirnya Rick luluh dan menurutinya. Akhirnya semua rencana tercapai dan dia sangat senang. Sebagai seorang ibu, dia tentu sedih melihat putranya berakhir seperti ini. Dan dia tak ingin terus-menerus melihat putranya hanya tertaut dan terpatri pada masa lalu. Tapi pada kenyataannya, semua usahanya sia-sia belaka. Hai, Ma. Mama baik-baik saja di sana? Ya, Mama tak apa. Kau tak perlu khawatir. Benarkah? Aku pulang sekarang ya. Papa sedang keluar kota kan? Hatinya betul-betul cemas sekarang. Terlebih lagi dia tahu ibunya hanya bersama para asisten rumah tangga karena sang papa sudah beberapa hari ini ada urusan di luar kota. Meski jabatan sudah diserahkan padanya, pria parubaya itu tetap tak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Papamu sebentar lagi juga pulang kok. Kau tenang saja. Mama tak apa-apa. Serunya memaksakan senyuman meski tarikan nafasnya tersengal-sengal. Tapi sayang, bolehkah Mama tahu alasan apa yang mendasarimu membatalkan pertunangan ini? Semua ini bukan alasan semata karena wanita itu telah berpisah dengan suaminya kan? Ucapnya memicing tajam. Rick menggeleng cepat. Tapi itu kenyataannya sih. Karena keputusannya memang bukan karena Sinta yang telah berganti status, bukan. Melainkan karena dia tak menyukai sikap dan perilaku Jessica yang terlalu agresif dan sangat berlebihan. Dan dia pun tak suka jika prinsipnya ditentang habis-habisan. Karena menurutnya, memadu kasih setelah pernikahan jauh lebih indah. Sama sekali tidak. Keputusanku bukanlah karena itu. Memang ada suatu hal yang tak kusukai darinya. Apa itu? Mama ingin tahu. Ucapnya bibir wanita parubaya itu sudah memucat. Tapi di sana nampak sekali rasa keinginan untuk tahu apa alasan putranya habis-habisan menentang perintahnya. Altarik, bisakah ceritakan semuanya? Rick semakin dilema. Di satu sisi dia lega karena telah mengungkapkan isi hatinya. Tapi di sisi lain, dia pun ragu untuk memberitahu alasannya. Karena sang mama pasti sangat syok dan tak percaya bahwasanya perilaku gadis yang dia kira sempurna ternyata memiliki sikap bertentangan dengan prinsipnya. Karena sang mama pun selalu saja mewanti-wanti untuk selalu bisa menjaga diri, apalagi bagian perut bawahnya. Jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu setan yang menjelma menjadi wanita cantik. Karena jika sudah tegang, urusannya akan sulit dan tak mudah ditangani. Cepat beritahu alasanmu, Atala. Mama ingin tahu seperti apa pandanganmu padanya. Semua pasti ada alasannya, bukan? Desaknya tak sabar. Bibirnya bergerak tak menentu. Ia terlalu takut juga bingung antara mengatakan semuanya atau memendamnya saja. Altarik Syahadikdaya, putra mama satu-satunya. Jangan mencemaskan mama, nak. Tak apa-apa, katakan saja. Jika pada akhirnya kau memutuskan untuk mengakhiri semuanya, mama bisa berbuat apa? Ucapnya pasrah, toh dia sudah lelah, tubuhnya pun sama lelahnya. Kini mama sadar, perasaan dan juga cinta tak bisa dipaksakan. Yang mengganjal di hati mama adalah apa alasanmu menolak semua wanita yang kami tawarkan. Lebih-lebih lagi Jessica yang mama pikir dan mama ketahui, wanita itu sangat sempurna tanpa celah. Ucapnya sangat lembut. Jika sudah begini, Rick benar-benar tak kuasa. Dia lebih memilih berhadapan dengan sikap barbar sang mama daripada dia yang berubah sikap menjadi lembut seperti ini. Karena itu adalah tanda bahwa wanita yang telah melahirkannya ke dunia sedang benar-benar kecewa juga terluka. Maaf, Ma. Sejujurnya aku tak sanggup mengucapkan itu. Karena pasti mama akan kepikiran dan aku takut itu semua akan mempengaruhi kesehatan mama. Mama akan semakin kepikiran jika kau bungkam seperti ini. Dirimu berani menentang keputusan mama, tapi tak sanggup mengatakan alasannya. Kenapa? Perlukah kau ketahui, semua hal perlu alasan yang jelas untuk memperkuat segala keputusan. Tak peduli pada siapapun itu. Jika hati dan pikiranmu tak sejalan, maka jadilah pria yang tegas dan tunjukkan bahwa kau berani mengambil keputusan, meski harus mengatakan hal buruk sekalipun. Putranya ini memang terlihat tegas dan kejam di luar, persis seperti papanya. Tapi yang tak orang ketahui, sebenarnya dia memiliki hati yang lembut dan perasa.
Sisi kelemahannya pula lah yang dia manfaatkan untuk memaksanya bertunangan dengan Jessica. Wanita itu, Jessica yang mama jodohkan untukku. Dia bertingkah sangat agresif, dengan tak segan-segan dan bukan sekali dua kali memintaku berhubungan. Maaf, Mbak Dan. Perempuan yang kita kira terhormat dan menyandang nama besar keluarga di belakang namanya, tapi ternyata berani bertingkah seperti itu. Dan menurutku sangat amat menjijikkan. Kelakuannya persis seperti wanita malam yang terang-terangan menjajakan tubuhnya. Dek. Mama. Rick bergegas bangkit dari duduknya, seraya menyambar ponselnya juga kunci mobil. Dengan setengah berlari, dia akhirnya sampai di parkiran. Dengan cepat dia membuka pintu SUV sport mewah asal Inggris hitam metaliknya dan mulai menghidupkan mesin. Hati dan pikirannya seolah berlarian dan saling kejar-kejaran. Rasanya detik ini juga dia ingin segera sampai di rumah, memastikan keadaan sang mama yang tiba-tiba tak sadarkan diri. Namun sialnya atensinya teralihkan kala melihat Sinta berdiri di samping Avril yang tengah menghidupkan sepeda motornya seraya meringis memegangi perutnya. Sinta. Ada dorongan kuat dalam dada untuk memintanya masuk saja ke dalam mobil dan berucap dia yang akan mengantarkannya pulang. Rick tak bisa untuk tidak khawatir melihat Sinta yang meringis kesakitan. Baru saja hendak keluar, tiba-tiba seseorang berlari ke arah Sinta. Sinta! Teriak Agus dengan nafas ngos-ngosan. Kenapa lari-lari? Kayak habis dikejar setan aja, tanya Avril keheranan. Bukan dikejar setan, tapi dikejar cinta. Bocap kadal mulai beraksi kembali lagi. Hati-hati Sin, mulutnya berbisa seperti ular. Gue tadi ke kantin dulu. Ternyata kalian udah pada balik. Nah terus ngapain nyusulin kita? Gue mau ngajak Sinta bareng di mobil gue. Ini udah malam, ditambah kondisinya yang kurang sehat. Takutnya kan semakin parah lagi. Angin malam gak baik untuk kesehatan. Terangnya penuh harap. Sedangkan di dalam mobil, Rick seperti tengah kebakaran. Hawa panas menjalar menelusup sampai ke pori-pori. Apa-apaan sih itu Agus? Sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Malesin banget. Karena kesal tanpa sadar Rick meremas kemudi kuat-kuat. Ia mengusap wajahnya kasar lalu mulai tancap gas meninggalkan area parkiran. Sungguh muak rasanya melihat sikap sok kepedean dari pria itu. Udah gak takut sama Pak Bos? Tanya Avril tersenyum mengejek. Kan tadi beliau udah jelasin, ucapannya itu cuma spontanitas doang. Berarti kagak nape-nape dong gue mengejar cintanya Sinta. Iya gak Sin? Ucapnya menaik turunkan satu alisnya. Tapi Sinta membalasnya dengan meringis pelan. Jangan percaya Sin, dia mah buaya darat. Sekarang bilang cinta, giliran ceweknya baper dan menuntut kepastian. Keluar deh jurus andalannya. Kita temenan aja ya. Kamu terus sempurna untukku. Lah anjing kan? Seru Avril kesal. Sinta juga Agus tertawa keras. Aduh, kata benar kata-kata gue Avril. Seru Agus tergelak. Ya iyalah, banyak gue temui modelan kayak lu. Tai banget emang, ucap Avril tanpa segan. Bukannya marah atau kesal, Agus malah tertawa terbahak-bahak. Memang mereka berdua sangat klop. Sin, ayo bareng aku, mobilku di sana. Tunjuk yang pada mobil berwarna hitam yang terparkir tidak jauh dari mereka sendiri. Maaf Gus, bukannya gue nolak ajakan baikmu. Tadi aku mau pulang sama Avril aja. Kenapa? Padahal aku seriusan loh. Rumah kita juga searah. Ucap Agus tak ingin melepaskan Sinta begitu saja. Gak apa-apa, aku sama Avril saja kok. Kami pun satu tempat tinggal. Mendingan sekarang kamu pulang dan istirahat. Memberikan senyum sekilas, lalu dia mulai ke motor dan duduk di jok belakang. Sebetulnya tak enak hati menolak ajakan baik seseorang, tapi tubuhnya sangat lelah dan yang dia pikirkan hanya ingin pulang dengan tenang bersama Avril. Maaf Gus, kita duluan ya. Ucap Avril. Dia pun sebenarnya tak enak berada di situasi ini, tapi apa boleh buat. Ia tahu hati sahabatnya sedang tidak enak badan. Ya sudah, hati-hati, gua kawal dari belakang lah. Ya Allah lah, terserahlah sana, jawab Avril.
Sebagai pria, dia tidak mungkin membiarkan dua wanita pulang tengah malam seperti ini. Beruntungnya, Anya sudah lebih dulu pulang dijemput oleh abangnya. Motor metik itu menuju membelah gelapnya malam yang hanya ditemani bintang-bintang. Tapi sorot lampu di belakang mereka seakan ikut menemani perjalanannya. Siapa itu? Ya ampun Agus, tuh anak bukan sekedar basa-basi rupanya. Sambungnya menggelengkan kepala. Di sisi lain Rick tiba di depan gerbang yang menjulang tinggi. Bangunan di depannya ini tampak sangat megah dan luas. Tuan muda, ucap sopan satpam yang berjaga di depan gerbang. Rick menganggukkan kepalanya singkat. Lalu pintu tinggi berat dan besar itu terbuka memperlihatkan keseluruhan bangunan bangir gaya Eropa dengan tiang-tiang besar dan menjulang yang sangat megah dan mewah. Rick menghentikan mobilnya asal lalu bergegas masuk ke dalam rumah mewah itu. Bagaimana keadaan Mama? Tanyanya pada seorang asisten rumah tangga yang kebetulan melintas di hadapannya. Nyonya di dalam kamarnya Tuan. Beliau juga sudah mendapatkan penanganan dan kini tengah beristirahat. Terangnya. Tanpa mengucapkan apapun, Rick segera berlari menuju kamar sang mama. Mah, bisiknya lirih. Ia mendapati sang mama menatap kosong ke arah langit-langit kamar, seperti ada beban berat dari sorot matanya. Atalah, wanita parubaya itu menatap sendu ke arah wajahnya. Gegas Rick menghampirinya lalu menggenggam tangan kurus itu dengan penuh kelembutan. Maafkan Mama sayang. Mama salah karena telah memaksamu nak. Ucapnya dengan bulir-bulir bening yang kini berjatuhan di kedua pipinya. Kenapa minta maaf? Aku paham Mama pasti ingin yang terbaik untukku. Tapi nyatanya hatiku tak bisa menerima itu. Justru Mama bersyukur kamu memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Ucapnya tiba-tiba tentu saja mengejutkan Rick. Bukankah ibundanya ini sangat ngebet menjodohkan sampai buru-buru melangsungkan pertunangan? Memangnya ada apa ya? Tanyanya tak bisa mengabaikan rasa penasarannya begitu saja. Bu Lydia tampak terdiam sejenak mengarang jauh. Bodohnya Mama. Percaya saja pada bualan manis Mira ibunya yang selalu mengagung-agungkan Jessica di tiap kesempatan dan menerima rencananya untuk berbesanan dengannya. Gurat penyesalan terpancar jelas di wajahnya. Tapi siapa sangka Jessica yang selalu Mama agungkan ternyata tidak sebaik yang Mama kira. Bukan pula mencerminkan wanita terhormat seperti yang tersandang di belakang namanya. Rick menyimak dengan seksama tiap bait yang mamahnya ucapkan. Ia berasumsi sepertinya ada hal besar yang baru terbuka dan terpecahkan. Setelah kau berucap wanita itu dengan berani dan terang-terangan menggodamu, Mama jadi kepikiran untuk menelusurinya lebih dalam. Dan kau tahu apa yang Mama dapatkan setelah Jordi berhasil menemukan semuanya? Tentu saja Rick menggelengkan kepalanya. Selain masa bodoh, tak peduli dan tak penting juga menurutnya, toh dia pun tak mencintainya. Jadi untuk apa buang-buang waktu mencari tahu seseorang yang sama sekali tidak sreg di hati? Wanita itu ternyata pernah tidur dengan beragam pria. Dan ada satu skandalnya bersama salah satu pejabat di negeri ini. Maafkan Mama yang sembrono mencarikanmu pendamping hidup. Ucap sang Mama terdengar sangat menyesal. Kan sudah dia duga ada yang tak beres dengan wanita itu. Terbukti juga pada akhirnya. Bu Lydia mengusap lembut pipi putranya. Kau berhak bahagia sayang. Cari dan temukanlah cinta sejatimu, ucap lembut sang Mama. Kedua pasang ibu dan anak itu berpelukan, berusaha saling mengerti dan menerima satu sama lain. Pada akhirnya keduanya bisa berdamai dan tak akan ada lagi pemaksaan atau perdebatan panjang. Weekend telah tiba. Sinta dan Avril menikmatinya dengan berolahraga bersama. Pagi-pagi sekali keduanya sudah lari pagi di taman kota.
Capek banget nih. Keluh Sinta seraya mengusap peluh. Gara-gara nggak olahraga lagi nih. Sekalinya digerakin, semua tulang dan sendi serasa mau patah. Sambungnya berselonjor di atas rumput yang ada di bahu jalan, dengan nafas ngos-ngosan pula. Ya, tapi sialnya hari apes memang tak ada dalam kalender. Keduanya malah melihat dua pasangan pengkhianat yang sepertinya tengah asyik menikmati jalan santai, berikut bayinya pun diajak. Itu kan Nathan sama Sasa, ucap Afril seraya menyenggol bahu Sinta. Di dunia yang seluas dan selebar ini kenapa harus bertemu mereka sih? Ada-ada saja, ucap Sinta menepuk jidatnya kasar. Baru saja menikmati hari ditemani hangatnya mentari, tiba-tiba semua berubah muram karena kedatangan pasangan pengkhianat yang bikin sakit mata. Mereka kesini, Sin, ucap Afril heboh menepuk-nepuk pundaknya melihat jarak keduanya tinggal beberapa meter dari tempat mereka beristirahat. Aduh ya Tuhan, kenapa engkau tak membiarkan hamba bersantai sejenak? Seru Sinta dramatis. Lebay lu. Lumayan kali ada bahan gratisan. Ya hitung-hitung senam otot biar gak kaku. Yang ada nambah-nambah bahan Pidora Karen alias dosa. Afril, seru Sinta menggelengkan kepalanya. Tak paham jalan pikiran sahabatnya ini. Sin, lu gak penasaran apa? Iya, soal apaan? Ya kira-kira di mana mereka tinggal setelah diusir oleh pihak bank juga asisten Bu Melinda. Iya juga ya. Tapi no comment lah. Raurus, bukan urusan gue juga. Mau tinggal di hutan, goa, emperan toko, di Monas atau di kolong jembatan sekalipun, gua gak peduli. Ya malah gue bersyukur atas derita yang mereka terima. Jika itu benar-benar terjadi. Ucapannya sembari tersenyum menyeringai. Ngeri juga, tapi lanjutkan. Semangatnya mereka akhirnya tertawa bersama. Dan ternyata interaksi keduanya tak lepas dari pantauan Salsa. Sialan, bisa-bisanya wanita mandul itu tertawa lepas setelah apa yang dia lakukan padaku. Ini tak bisa dibiarkan. Serunya kesal, tanpa sadar kedua jarinya terkepal kuat. Giginya gemeletuk, wajahnya berubah merah saking tak terbendungnya luapan amarah. Tapi sedetik kemudian bibirnya menyunggingkan senyum menyeringai. Sial. Bisa-bisanya wanita mandul itu tertawa tanpa beban setelah merebut semua milikku. Oke, awas saja, kupastikan kau mendapatkan balasannya. Tekadnya kuat seraya mengepal erat kedua tangannya. Akan kutunjukkan pertunjukan yang sangat amat menyenangkan. Batinnya menyeringai. Sayang, coba lihat ke sana, ucapnya pada suaminya yang tengah sibuk menenangkan bayinya. Selama ini Nathan memang sangat mendambakan hadirnya anak kecil di dalam hidupnya. Itulah mengapa dia sangat mencintai bayi Julie, putranya. Bahkan jika dibandingkan, mungkin lebih telaten Nathan soal urusan putranya ketimbang Sasha ibunya. Ada apa sayang? Balasnya setelah berhasil menenangkan Julian yang sudah tertidur lelap di dalam strollernya. Lihat, setelah apa yang dia lakukan pada kita, bisa-bisanya wanita mandul itu bersantai dan tertawa lepas seolah tanpa beban. Apakah mereka tidak memikirkan kita? Lebih lagi kita ini memiliki bayi yang membutuhkan tempat nyaman. Tapi dengan kejamnya wanita mandul itu merebut semuanya dari kita, Mas. Ucapnya sengaja mengompori suaminya agar semakin membenci Sinta. Sudahlah, lupakan itu. Untuk saat ini aku hanya ingin menikmati juga menghabiskan hari-hari bersama kalian berdua. Masalah itu tak penting lagi bagiku. Toh semuanya sudah selesai kok. Yang lebih penting sekarang adalah kau dan Julie. Tak lebih. Papar Nathan dengan bijak sembari menatap putranya penuh cinta dan kasih sayang. Jika wanita normal pada umumnya pasti sangat bahagia mendengar penjelasan sang suami. Ya namun berbeda dengan Sasha. Si jelmaan wewe gombel pencuri laki orang itu rupanya terasa gatal jika tidak merecoki kehidupan mantan kakak madunya. Loh, dengan segampang itu kamu melupakan semua yang telah dia lakukan pada kita sih? Apa kau lupa? Bukan hanya perkara diusir dari rumah itu, dia pun pernah menginjak harga dirimu di depan banyak orang.
Dengan mempermalukanmu juga menjebloskanmu ke dalam jeruji besi. Ia juga berimbas pada perusahaan kita yang berada di ambang kehancuran gara-gara para investor kabur melarikan diri. Dan bukan hanya itu, kau lihat apa dampak yang wanita mandul itu lakukan. Kesehatan ibumu semakin menurun dan emosinya jadi tak stabil gara-gara dipermalukan di depan para warga. Apa kau melupakan itu, Nathan? Geram Sasha kesal. Mati-matian membuat Nathan kembali membenci Sinta, sang mantan istri. Padahal yang diucapkan Sasha sangat amat keliru. Sejatinya apa yang mereka terima adalah balasan dari kelakuan mereka sendiri. Iya, kau betul sayang. Ternyata buah dari kelakuannya sangat amat berdampak besar pada kita, ucap Nathan pada akhirnya setelah cukup lama terdiam. Sasha pun mengulas senyum penuh kemenangan. Pada akhirnya Nathan akan tetap mempercayainya. Sekarang ayo kita temui mereka, Mas, ajaknya, dan seperti kerbau dicucuk hidungnya, Nathan pun hanya bisa pasrah dan ketika tangannya ditarik oleh sang istri. Hei, hari yang indah bukan? Tak menyangka bisa ketemu kalian di sini. Sapanya beramah-tamah bagaikan sosok ibu peri, memberi senyum lebar seolah tak pernah terjadi konflik besar di antara keduanya. Dan hal itu tentu sangat amat janggal dan tak pernah terjadi sepanjang sejarah hidup seorang pelakor kepada istri sah, dimana biasanya perwujudan aslinya bak wewe gombel penculik laki orang. Gue mencium aroma tai juga aroma bangkai yang sangat busuk terselubung di tiap ucapan manisnya, bisik Avril di telinga Sinta. Sinta tersenyum miring, dia paham betul cara main wanita ular itu. Pasti tengah memainkan peran seperti ibu peri, tentunya bertolak belakang dengan sikap aslinya. Oke, gue jabanin, lo jual, gue imbangi, desisnya pelan. Cakep, lanjutkan Besti, gue demen nih yang beginian, seru Avril antusias. Oke, kamera, rolling, action. Lanjutnya bersemangat, dia pun sampai berlagak seperti seorang sutradara terkenal membuat Sinta sahabatnya tertawa cekikikan. Melihat Sinta yang tak meresponnya dan hanya fokus pada Avril, disinilah Sasha kembali memainkan perannya dengan sangat sempurna. Kalian tak punya tata krama ya? Orang menyapa dengan ramah malah diacuhkan. Sekiranya aku mempunyai kesalahan, tolong maafkan aku. Tapi tolonglah jangan mengabaikan ucapan orang lain, apalagi dia bermaksud baik padamu. Ucapannya dramatis bin lebay, tujuannya cuma satu, menarik simpati. Terbukti orang-orang yang kepo mulai mendekat tanpa sepengetahuan orang. Sasha pun menyeringai. Apalagi desas-desus orang semakin ramai terdengar. Sinta menghela nafas dan meliriknya malas. Maaf, apa sebelumnya kita saling kenal? Jawabnya acuh. Silau men, teriak Avril heboh sembari mengacungkan dua ibu jarinya. Ya tentu saja semua orang semakin penasaran. Lah apa kiranya yang tengah terjadi di antara keduanya? Sontak saja hal itu membuat Sasha kesal. Ternyata reaksi Sinta tak seperti apa yang diharapkan. Padahal Sasha harap Sinta membalasnya dengan kasar dan mengatainya seperti tempo hari. Lah, ternyata Sinta lebih pintar membaca jalan pikirannya, malah terkesan mengimbangi permainannya. Tapi mau bagaimana ini? Ia tak ingin merusak citra baiknya. Apalagi orang-orang semakin ramai berdatangan ke taman ini. Namun sedetik kemudian, senyum iblis tercetak di sudut bibirnya. Aku tahu kamu pasti sangat membenciku, Sin. Tapi ketahuilah, aku sama sekali tak pernah merebut Mas Nathan darimu. Dia sendiri yang datang padaku karena ingin mendapatkan keturunan yang selama ini tak dia dapatkan darimu. Dan lihat, aku berhasil memberikan apa yang diharapkan juga dan bahkan. Untuk itu ikhlaskanlah Mas Nathan bersamaku, ucapnya berlagak sedih dan penuh penyesalan. Oh, tentu saja orang-orang semakin heboh. Mereka akhirnya tahu duduk permasalahannya di mana. Dan banyak di antaranya kerumunan orang yang lebih memihak pada Sasha yang berakting sempurna. Asli muak banget sumpah. Apalagi lihat wajahnya yang kayak tai gitu, sok bersikap layaknya ibu peri. Padahal aslinya wewe gombel yang doyan pamer tetek dan buka jamban di mana-mana. Batinnya jijik.
Oh, seperti itu ya. Lalu sekarang tolong sebutkan, apa masalahnya denganku? Urus saja urusanmu. Bukankah semuanya sudah selesai? Mengapa terus-menerus memperkarakan hal yang sudah berulang kali ku tegaskan? Jawab Sinta dengan sangat elegan. Sejujurnya, dia sangat amat muak dan tak mau meladeni wanita jelmaan sepertinya. Tapi jika didiamkan, ya pasti akan semakin besar kepala. Kau sombong sekali, Sinta. Aku di sini hanya ingin menegaskan juga, meluruskan kesalahan pahaman di antara kita. Ya, syukurlah jika kau menyadari kesalahanmu. Tapi sayangnya kesalahanmu padaku terlalu banyak sih, Sasha. Tak cukup hanya membuka mulut dan mendramatis kan? Saya jadi salah ngomong. Mendramatis keadaan. Skaknya dan juga sangat berkelas. Kini pendukung Sasha mulai ragu akan kesaksiannya. Semakin bertanya-tanya Sasha memiliki masalah sebanyak apa hingga Sinta berucap demikian. Malah berbalik melirik juga mengagumi Sinta yang terkesan tenang dan juga mampu mengatur emosi dengan sangat baik. Dan itu membuat mereka terkesan. Ditunjang paras serta aura yang terpancar di dirinya semakin membuat khalayak ramai terbuka. Tentu saja hal itu tak selaras dengan yang diinginkan Sasha. Apalagi melihat reaksi publik yang kini seolah menyudutkannya. Wanita itu pun mengepalkan tangannya, gegas giginya pun bergemeletuk. Tapi bukan Sasha namanya jika kehabisan akal. Aku tulus minta maaf padamu, Sin, tapi ternyata kau masih menaruh dendam padaku. Tak masalah lah, aku ikhlas. Sekalipun aku tak akan pernah membalas seperti itu padamu. Ya, tersenyum lebar yang dibuat-buat detik itu juga Sinta semakin ingin muntah. Sejak kapan aku menaruh dendam padamu? Justru aku sangat berterima kasih padamu, Sasha. Tekan Sinta tegas dan lugas. Sudah? Tak perlu berpura-pura dan berputar-putar. Tak usah dibagi tahu pun semua orang sudah tahu kok. Mana yang tulus dan mana yang modus. Ucap Sinta jengah juga akhirnya. Sasha seolah syok dan mengelus dadanya layaknya seorang korban. Aku tak menyangka dan sepedendam ini. Padahal niatku baik, ingin meminta maaf darimu. Dan aku pun tak mempermasalahkan rumah suamiku yang kau rampas. Ucap Sasha memutarbalikkan fakta. Tentu saja orang-orang yang semula menaruh respek pada Sinta berbondong-bondong ada di kubu Sasha. Memang benar adanya orang yang berbicara semanis madu lebih dipercaya daripada orang yang berkata sesuai fakta, data dan juga nyata. Loh, Anda ini kok lucu sekali ya. Gak punya kaca apa gimana? Habis sudah stok kesabaran Sinta meladeni jelmaan Wewe Gombel ini. Tapi dibalik itu Sasha tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya dia bisa memancing kemarahan Sinta dan semakin memperburuk citranya. Tapi bukan Sinta namanya jika tak punya cara yang dalam sekejap mampu menggulingkan lawan. Siapa di sini yang merampas dan dirampas sebenarnya? Jangan bertingkah sok paling tersakiti lah. Karena saya yang paling dirugikan di sini. Paham? Jika kalian semua ingin tahu, saya memiliki bukti yang sebenar-benarnya tentang perselingkuhan mereka, juga tentang perampasan harta saya. Ya, langsung saja Sasha ketar-ketir. Lebih-lebih semua orang sudah merapat mengelilingi Sinta yang memaparkan bukti nyata yang dia punya. Membuka ponsel dan memperlihatkan semua bukti yang tersimpan rapi di dalam ponselnya. Sebetulnya malas sekali lah meladeni Sasha yang tak penting itu. Tapi Sinta tak akan pernah melewatkan kehancuran permainan yang Sasha lakukan sendiri. Tidak, itu tidak benar. Ibu-ibu tolong jangan percaya padanya. Dia itu pembohong. Alah, playing victim terus sampai mampus. Kesel gua. Ada aja orang modelan kayak lo. Ucap Afril. Diam lu. Gua gak ngomong sama lu ya. Sentaknya tanpa sadar gegas menutup mulut juga menggelengkan kepala berusaha menyangkal. Maaf, itu gak sengaja kelepasan. Nah, udah tahu kan yang sebenarnya? Sifat aslinya tak sebaik itu. Pokoknya dihimbau kepada para ibu-ibu sekalian ya, jaga suami Anda dengan sebaik-baiknya. Karena pelakor zaman sekarang tak perlu cantik wajah, yang penting gatal. Ucap Afril mengompori para ibu-ibu yang menatap dan juga menggunjing Sasha penuh hina. Idi amit-amit,
Jabang orok, kok ada ya perempuan seperti itu? Seru ibu berbaju pink gonjreng dengan celana putih bertopi putih pula dengan aksen bunga segede gaban. Mana saya sempat percaya lagi sama ucapan busuknya. Untung cepat sadar, sebab ada bukti yang sebenarnya. Jawab ibu-ibu yang lain. Ya, ada sekitar 10 orang yang sama kostumnya dan sepertinya mereka satu grup. Sejak tadi, geng emak-emak ngejreng lah yang paling serius menyimak perselisihan keduanya. Ada ibu, itu buktinya wujudnya nyata tersaji di depan mata. Tunjuk Avril tak segan-segan pada Sasha. Ngeri ya, dia yang salah, dia pula yang merasa paling tersakiti. Dasar wanita rendahan. Betul tuh betul. Mulai sekarang kita harus ekstra berhati-hati. Saut satu ibu ini yang paling heboh di antara yang lain. Lah bagaimana tidak? Tangan juga lehernya persis seperti toko emas berjalan. Iya bu ibu, pokoknya ingetin ya, inilah wajah wanita gatal. Kalau bisa mah dicuci juga di print sekalian biar gak lupa. Avril sudah seperti komandan bagi seluruh ibu-ibu gonjreng itu. Semuanya mengangguk setuju, sontak saja Sinta tertawa ngakak mendengar tingkah absurd sahabatnya. Sian lu berdua. Apalagi lu Sinta? Lu pasti sakit kan? Ngeliat gue udah memberikan apa yang gak bisa lu berikan? Ngaku aja lu. Jangan munafik sok-sokan ngasih bukti palsu. Sasa tak lagi memikirkan citranya, yang terpikirkan saat ini hanyalah menyumpah serapai Sinta. Kan jadi salah mas Nara ngomongnya. Menyumpah serapai Sinta. Bukti palsu. Bukannya lu ya yang nyebarin berita palsu. Emang bener sih kata orang, kalau penjahat ngaku penjahat, ya pasti penjara penuh. Jawab Sinta dengan lugas dan didukung oleh geng emak-emak gonjreng. Tentu saja Sinta tersenyum penuh kepuasan. Apa katamu tadi? Munafik? Sakit hati? Lah, hei. Justru saya sangat amat berterima kasih padamu. Berkat kegatalanmu menggoda pria lemah iman, hidup saya terbebas dari belenggu manusia pengkhianat tak tahu cara menghargai istri, juga ikatan pernikahan, dan yang lebih penting, doyan selingkuh seperti dia. Tunjuknya tepat di depan wajah Nathan yang sejak tadi tak bereaksi apa-apa. Sedari tadi Nathan seperti tak menyimak ucapan istrinya sama sekali, malah terlihat bengong memperhatikan Sinta tanpa berkedip. Untung saja bola matanya tak sampai jatuh. Mas, jangan diam saja, dia menghinamu loh. Ya, ada apa? Kenapa sayang? Mas, kok ini kenapa sih? Maaf sayang, Mas sedang banyak pikiran. Jadi Mas tak menyimak perkataanmu. Bisa diulangi? Oh, diulangi matamu, kau pikir aku guru sudah menjelaskan di depan kelas bisa diulang? Geram Sasa sungguh kesal, suaminya ini semakin mempermalukannya dengan ekspresi wajah tanpa dosa. Gak menyimak atau gak nyimak nih, kelihatannya sibuk bener melototin mantan istri. Goda Avril. Rupanya dia memang tak hanya menyimak perseteruan bestinya saja. Makin beningnya, makin cantik. Ada secerca penyesalan gak sih? Dengar-dengar belum lama ini ada gosip perselingkuhan istrimu sama Brondong itu kan, yang mahasiswa itu loh. Agak nyesel tuh. Lebih memilih Salome dan mencampakkan Intan berlian. Dengan kesadaran penuh, Avril terus saja berceloteh mencuci otak Nathan. Ya tentu saja Sasa semakin muntap. Lu cewek setengah wujud, jangan menyebarkan berita gak bener. Lu asal lu tahu ya, suami gua gak bakalan tertarik lagi sama mantan istrinya yang mandul itu. Wanita tak berguna, memberikan keturunan saja tak bisa. Ya itu sih menurut lu bicin. Tanya aja tuh sama laki lu. Tantang Avril tak mau kalah. Iya tuh, saya perhatikan masnya gak kedip lo liatin mbak cantik itu. Ternyata mantan istrinya toh. Aduh sayang sekali mas, secantik itu ditinggalin. Nyesel sendiri kan akhirnya. Diam kalian. Tahu apa kalian tentang saya? Hah? Sentak Nathan tak terima, lebih-lebih lagi perubahan ekspresi istrinya yang sangat mengerikan. Mas Nathan? Ucapnya menggeram juga menggumam persis seperti singa juga harimau. Awas saja kalian berdua, perbuatan kalian akan kubalas. Tunggu saja. Ancam Sasha tak main-main bergegas pergi meninggalkan semuanya termasuk suami dan putranya yang selama ini dia banggakan. Mbak. Ini suaminya ketinggalan. Dapat susah-susah menggatal sampai nyerahin celengan demi bisa merebut laki orang. Sekarang kok malah ditinggal? Gimana sih?
Oh, di gondol kolong wewe lebih tobrut baru nyadar loh. Seru komandan geng gonjreng, siapa lagi kalau bukan Afril. Tahu ih, dapetinnya susah payah sampai harus buka warung malah dipaksa tutup. Saut ibu geng gonjreng dan disambut gelak tawa semua orang. Sontak saja Sasha yang baru berjalan beberapa meter tak jauh dari mereka tentu saja dapat mendengar jelas ejekan demi ejekan yang dilontarkan padanya. Jonathan Abinawa, ucapannya menggelegar. Tentu saja sang empunya kebat-kebit tak karuan menyusul istrinya berikut dengan kerempongan stroller juga perintilan putranya. Hei, Mbak Lakor, perlu saya jelaskan dan tegaskan berkali ya. Saya memang tengah bahagia menikmati hidup saya yang indah ini. Apalagi terbebas dari orang-orang toksik yang merugikan persis seperti kalian. Dasar benalu, gak ada tuh sakit hati seperti yang Anda tuduhkan. Sorry ya, teriak Sinta penuh ketegasan. Kau sombong sekali Sinta, kesal Nathan. Memang, karena hidupku sekarang terasa sempurna dan tentunya perlu disombongkan biar seseorang semakin kepanasan. Balasnya melirik Sasha yang seperti menatapnya tak suka. Sempurna apanya? Keluarga dan keturunan saja tak punya. Suami pergi karena kau yang tak becus mengurusnya. Balas Sasha tak mau kalah. Malah debat terus ini. Suamiku pergi bukan karena aku tak bisa mengurusnya, tapi karena dia memang lemah iman, tak becus memimpin rumah tangga. Juga ada wanita gatal sok kecakapan perebut suami orang. Siapa yang merebut suamimu? Dia sendiri yang datang padaku karena kau tak becus mengurusnya. Sudahlah Sasha, mengaku saja apa susahnya. Toh itu memang kenyataannya bukan? Beraninya kau, serunya dengan gigi gemeletuk. Sejurus kemudian bayinya yang ada menangis kencang. Sepertinya bayi mungil itu tak nyaman berada di tengah perdebatan seperti ini. Sudah jadi ibu seharusnya bisa lebih mengendalikan emosi. Pelakor memang seperti itu bu, tak pernah merasa bersalah, selalu menganggap dirinya benar, jelas Sinta. Wanita mandul, jangan sok mengajariku ya. Siapa dirimu? Merasakan kehamilan saja tak pernah? Ya setidaknya aku lebih baik darimu dengan tidak menjajahkan tubuhku demi merebut suami orang. Ya antara bego sama dongo emang beda tipis, ceplos Afril tanpa difilter. Dia memang pria tak cukup satu wanita sih. Sudah dikasih spek bidadari masih saja mencari batu kerikil. Ya akhirnya seperti itu. Menyesal pun tak ada gunanya. Timpal ibu-ibu. Syukurlah kau cepat sadar nak. Karena perselingkuhan itu ibarat seperti penyakit mematikan yang tak ada obatnya. Selain mungkin dari kesadaran dirinya sendiri. Sambung ibu itu kembali. Semua orang akhirnya bubar setelah sama-sama memberikan dukungan kepada Sinta. Ia pun sangat senang dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Berbanding terbalik dengan Sasha, niat hati ingin mempermalukan Sinta, malah dirinya sendiri yang dipermalukan. Benar-benar seperti pepatah, niat buruk akan berakhir buruk. Begitupun sebaliknya. Yang paling ngenes di sini menurut gua bayinya. Lihat, dia nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa. Tiba-tiba aku terseret dan harus merasakan kerasnya kehidupan akibat perbuatan orang tuanya. Lu lihat sendiri kan, gimana tingkah pola emaknya? Ucap Afril tiba-tiba. Ya, mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur ayam. Tinggal gimana cara ngenakinya menjadi satu kesatuan sebuah bubur yang amat lezat, mantap dan sempurna. Gitu. Sinta tergelak, begitu juga Afril. Tapi sejurus kemudian Sinta membeku di tempat. Tiba-tiba hatinya mencoba mencelos, matanya berkaca-kaca melihat seseorang di seberang sana. Loh, Bunda. Bibirnya bergetar menggumamkan kata itu. Ingin rasanya berlari menyongsongnya, merasakan kembali dekapan hangat yang sangat dia rindukan. Tapi apalah daya, dia tak memiliki keberanian itu. Semua keinginan itu telah hancur dalam sekejap ketika menyadari adanya jarak yang terbentang luas yang menjadi pemisah di antara mereka. Maafkan aku Bunda. Jika saja waktu itu aku mendengarkan ucapanmu. Mungkin saat ini aku tengah berbahagia bersama kalian. Tapi aku janji, suatu saat nanti kita pasti berkumpul kembali. Melewati hari-hari di mana aku anggap sebagai hukuman karena tak mendengar juga menuruti perkataanmu. Aku pasti kembali
Setelah semuanya selesai ku akhiri. Tunggu aku bunda. Batinnya menjerit pilu meratapi jalan hidupnya yang teramat sulit. Ya, semua telah terjadi dan takkan mungkin bisa dirubah kembali. Kini hanya ada penyesalan, juga penyesalan lagi yang seolah tak akan ada habisnya. Dan cerita akhirnya pun selesai atau tamat. Loh. Tamatnya gimana ini? Tamatnya sangat menggantung ya guys ya. Ya tapi gimana, udah tamat tapi tamatnya menggantung, tapi udah tamat. Lah gimana ini jadinya? Entahlah. Ya, akhirnya ceritanya tamat juga. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan menurut Mas Nara ini sih ceritanya cukup menarik ya. Menarik dan kocak juga sih. Kocak, tapi sayang endingnya sangat menggantung sekali. Kirain sih bakal itu si Sinta kembali sama Rick gitulah, dan semuanya biasa tobat apa gimana, ternyata menggantung gitu saja. Dan seperti biasa juga ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas loh. Dan dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Ya maklumlah, Mas Nara bos bukan AI atau robot, jadi ya sering salah ucap atau salah kata-kata. Mas Nara mohon maaf banget ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok insya Allah adakah cerita baru atau full version, entahlah, masih menjadi misteri. Oke, sekali lagi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.